ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara tujuan ibadah termasuk ibadah Ramadan untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Dan budi pekerti itu yang kita sebut dengan akhlak paripurna ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kepada Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Kaifa khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ummul Mukminin mengatakan, "Khuluquhul Quran." Adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Apakah kalian tidak membaca surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 menggambarkan kepada kita bagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menggambarkan dalam awal surah ini, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa mereka yang beruntung itu. Allah mengatakan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka orang yang khusyuk dalam salatnya. Keberuntungan itu, kebahagiaan itu bukan pada salatnya, tetapi adalah pada khusyuk dalam salatnya. Maka salat itu laksana jasad bagi manusia, dan khusyuk adalah ruhnya. Orang yang melaksanakan salat tanpa khusyuknya laksana ruh tanpa ada jasad, laksana jasad tanpa ada ruhnya. Maka sejauh mana orang dapat bahagia dalam hidupnya? Sejauh ukuran khusyuk dalam salatnya. Bagaimana dia dapat menikmati hidupnya? Sesuai dengan kekuatan khusyuk dalam salatnya. Bagaimana kemampuan dalam beramalnya? Sesuai kekuatan khusyuk dalam salatnya. Al-khusyuk, at-tadallul, wal-khudu'. Secara bahasa, khusyuk menghinakan diri di hadapan Allah, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-khusyuk hudurul qalbi baina yadillahi ta'ala mustahdiran liqurbi. Khusyuk menghadirkan hati untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap untuk mendekatkan diri kepadanya. Berapa banyak orang yang salat jasadnya tapi tidak hadir hatinya. Innallaha la yaqbalu an qalbin ghafilin. Allah tidak akan terima orang yang hatinya lalai. Lisannya membaca
tapi hatinya tidak bersamanya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas mengatakan, raka'ata fi khusyu'in khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. 2 rakaat orang salat dengan penuh khusyuknya lebih baik daripada qiyam al-lailah, sepanjang malam dia salat sementara hatinya lalai. Maka kata As-Sa'di, salatnya diterima ukuran pahalanya sesuai dengan tingkat khusyuknya. Ada orang yang salat rakaatnya sama, rukunnya sama, tapi pahalanya pasti tidak sama. Apa yang membedakan satu dengan yang lain? Yang beda adalah khusyuknya. Maka dari khusyuk itulah akan hadir sifat berikutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sifat yang kedua ini adalah orang-orang yang meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada maknanya. Al-laghu al-kalamu la khaira fihi wa la faidata. Lagha adalah ucapan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Maka orang yang beriman, setiap yang diucapkan pasti ada maknanya. Akan membahagiakan orang lain, akan memberikan nasihat kepada orang lain. Tidaklah terucap kata-kata kecuali kata-kata penuh dengan makna. Maka pepatah mengatakan, khairul kalami ma qalla wa adalla. Ucapan yang paling baik itu adalah ucapan yang sedikit jumlahnya tapi padat maknanya. Sedikit kuantitasnya tapi tinggi kualitasnya. Yang baginda sallallahu alaihi wasallam disebut dengan jawami' al-kalim. Pendek katanya, panjang maknanya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahli hikmah, yang Allah anugerahkan kebijaksanaan dalam dirinya, dia mampu berbicara bahasa yang padat, bahasa yang singkat, tapi punya makna yang padat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu, bila hal-hal yang lagha saja dia mampu meninggalkan, maka hal-hal yang haram itu akan lebih mudah untuk dia tinggalkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman ucapannya adalah zikir, fikirnya adalah zikir. Apapun yang terucap padanya pasti akan memiliki makna yang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan, sifat yang kedua ini semoga menjadi bahagian yang penting dalam hidup kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Tanda orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia akan berbicara yang baik-baik atau diam saja. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang akan nilai kita pada ucapan kita. Orang akan ukur kita pada bahasa kita. Dan bahasa itu adalah sedekah. Apabila kita mampu berbicara sesuatu yang menyenangkan orang lain, maka ucapan kita itu adalah sedekah bagi orang lain. Maka hamba Allah yang dimuliakan, bahasa baginda sallallahu alaihi wasallam bahasa yang begitu mengesankan, begitu mengasyikkan bagi orang yang mendengarnya. Orang yang susah mendengar ucapan Nabi menjadi mudah. Nabi adalah solusi. Bahasanya dapat dinikmati. Wajah beliau akan berkesan
dimanapun orang akan rindu kepadanya. Hamba Allah yang dimuliakan. Lalu karakter berikutnya adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang mampu menunaikan zakatnya. Zakat adalah pembersihan hartanya, sedangkan ibadah yang lain termasuk salat adalah pembersihan badannya, pembersihan jiwanya. Tidak boleh orang masuk surga orang yang kotor. Tak boleh kotor badannya, tak boleh kotor hatinya, dan tak boleh kotor hartanya. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, Allah mengatakan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Muhammad, ambillah zakat pada mereka itu. Zakat itu membersihkan hati mereka, hati yang bakhil, menumbuhkan, kembangkan sifat dermawan pada mereka. Berdoalah kepada mereka, doamu akan menenangkan mereka. Jadi oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah sarana untuk kita bersihkan jiwa kita. Karena itu alamat ketenangan. Bersihkan badan kita agar kita harum dalam kehidupan. Bersihkan harta kita agar ia berkah yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Maka oleh karena itu, orang yang beriman adalah orang yang mampu untuk membersihkan dan menjaga kebersihan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah untuk mampu menjaga jiwa kita, badan dan harta kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.